Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah kita sudah ada di semester 2 tahun 2021. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat sekalipun kita ada dalam kegiatan pembelajaran dengan jarak jauh, dengan daring atau online. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pandemi ini segera berakhir sehingga kemudian kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka di sekolah kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Baca Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan diawali dengan doa kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita. Semester 2 ini kita mulai dengan bab ke-9. Nah, bab ke-9 ini membahas tentang iman kepada qada dan qadar atau takdir ya. Sering kemudian kita mendapati istilah takdir. Allah menakdirkan atau ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala iradahnya. Nah, iman kepada qada dan qadar ini merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Sebagai seorang muslim kita harus yakin ya ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauhnya. Nah, sebelumnya Bapak ingin sampaikan alur pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni satu, kita akan membahas pengertian apa itu qada dan qadar. Kemudian kita juga akan bahas bagaimana sikap kita ya seorang muslim yang beriman kepada Allah kepada qada dan qadar. Kemudian yang terakhir, apa sih hikmah dari beriman kepada qada dan qadar? Itu alur pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya yang pertama, langsung saja pengertian dari qada dan qadar. Sebenarnya ini dua istilah yang berbeda ya, ada qada dan ada qadar. Oke, kita bahas yang pertama dulu yakni qada. Pengertian dari qada secara bahasa adalah memiliki beberapa pengertian atau makna. Ada yang bermakna hukum, ada yang bermakna keputusan, ketetapan, dan kehendak. Sementara secara istilah, qada adalah setiap keputusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang manusia tidak dimintai pertanggungjawaban atasnya. Nanti kita akan bahas lebih jauh kok tidak dimintai pertanggungjawaban. Nanti
Ini berkaitan dengan di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah mau menetapkan, atau Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan ya keputusannya kepada manusia, dan manusia tidak ada andil di dalamnya, sehingga nanti tidak akan diminta pertanggungjawaban atau tidak dihisab atas apa yang terjadi pada diri manusia tersebut. Oke, yang kedua, qadar. Nah, apa itu qadar? Qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan atau kehendak. Perwujudan kehendak. Nah, secara istilah qadar adalah ketetapan Allah atas segala sesuatu. Nah, kalau tadi keputusan Allah yang ditetapkan dan manusia nggak diminta pertanggungjawaban. Sementara qadar itu ketetapan atas segala sesuatu. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi segala sesuatunya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, kita akan bahas. Nah, pembahasan mengenai kode dan qadar sebenarnya yang paling mudah dipahami bagi kita adalah berkaitan dengan apa namanya perbuatan manusia itu sendiri, ya. Karena apa? Karena manusia itu melakukan aktivitas, kan, melakukan perbuatan itu eh, apa namanya perkara yang kemudian bisa kita lihat. Nah, apakah aktivitasnya nanti itu memang apa namanya eh, berpahala atau itu jadi dosa. Nah, karena tuntunannya sudah jelas ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, maka itu kan akan menjadi pahala bagi kita. Sementara kalau kita melanggar atau melakukan sesuatu yang dilarang, kata Allah nggak boleh nih, diharamkan. Ternyata kita masih melakukan hal tersebut, maka itu menjadi dosa. Nah, dalam perkara qada dan qadar, ya ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya kita lebih praktis membahasnya dari segi perbuatan manusia itu sendiri. Nah, hakikat perbuatan manusia itu sebenarnya ada dua area atau dua zona di mana kemudian manusia itu berada. Nah, yang pertama adalah area atau zona di mana itu di bawah kontrol manusia, ya. Atau kita bisa sebut bahwa manusia itu punya pilihan, ya, dan nanti akan dihisab atas perbuatannya, ya. Misalnya sholat tidak sholat, puasa tidak puasa, apa namanya sedekah tidak sedekah, infak tidak infak. Nah, itu adalah bagaimana kemudian manusia bisa memilih, ya, baik dan buruknya manusia bisa memilih. Jadi bukan kemudian Allah sudah menetapkan orang tersebut jadi rajin sholat, tidak, atau kemudian Allah menetapkan orang tersebut rajin bermaksiat, juga tidak, ya. Jadi Allah tidak akan menzolimi hambanya dengan kemudian menetapkan orang tersebut menjadi orang yang zolim atau orang yang senang bermaksiat. Tidak begitu, ya. Kenapa? Karena itu adalah zona atau area di mana kemudian manusia bisa memilih, ya. Nah, yang kedua, ada area di mana manusia tidak bisa memilih atau tidak di bawah kontrol manusia, sehingga dia seakan-akan dipaksa, ya, menerima hal tersebut. Nah, baik dan buruknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Manusia tidak punya pilihan dan nanti tidak akan dihisab. Contoh yang paling mudah, kita lahir hari apa? Nah, itu kan nggak bisa request, kita nggak bisa milih, ya. Saya mau milih nih, sebelum dilahirkan saya mau pengen hari Kamis nih, atau pengen hari Rabu nih. Nah, nggak bisa. Itu adalah ketetapan Allah, keputusan Allah yang kemudian kita nggak bisa milih. Nah, kita nggak bisa milih, dan kita tidak bisa milih atau tidak punya pilihan atas kejadian yang menimpa kita, ya. Nah, itu sesuatu yang kemudian di luar kontrol manusia, sehingga kemudian apa, sesuatu yang di luar kontrol manusia itu tidak akan dihisab, ya. Misalnya kita kalian misalnya ada yang lahir di hari Senin, itu nggak akan dihisab, nggak akan ditanya kamu lahir hari apa, enggak, karena itu tidak berimplikasi pada pahala dan dosa.
Ya, yang berimplikasi pada pahala dan dosa itu sesuatu yang kemudian kita punya pilihan tadi, sholat kita, ibadah kita, perilaku kita, sikap kita baik dan buruknya kepada orang tua kita itu ada implikasi pada pahala dan dosa. Sehingga apa? Sehingga pilihan yang punya pilihan itu ya baik dan buruknya itu berpahala dan dosa itu nanti akan dihisab, dihitung. Ada timbangan di akhirat kan. Ya, menimbang apakah amal baik kita lebih banyak ataukah amal buruk kita yang lebih banyak. Nah, kan nanti akan kemudian menentukan bagaimana kalian akan masuk ke surga atau masuk ke neraka. Nah, kembali lagi, artinya apa? Sesuatu yang kemudian di luar kontrol manusia itu dia tidak akan dihisab. Ya, dia tidak akan dihisab atas apa yang kemudian menimpa dirinya. Nah, pembahasan ini sebenarnya fokus pada hakikat perbuatan manusia itu, ya. Sehingga kalau kita kembali pada qada dan qadar, ya. Nah, sikap kita bagaimana, ya? Sikap kita kepada sebagai seorang yang beriman, seorang muslim beriman kepada kewajiban kita pada qada dan qadar, ya. Yang pertama, kita wajib bagi seorang muslim untuk mengimani qada, ya, baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala, yakni meyakini bahwa perbuatan dan kejadian yang berada di luar kekuasaannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita balik lagi di pembahasan yang sebelumnya, nah, sesuatu keputusan yang Allah putuskan baik di area yang di bawah kontrol manusia, nah, sesuatu yang kemudian diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Meyakini bahwa perbuatan dan kejadian yang berada di luar kekuasaannya adalah dari Allah. Jadi area yang kemudian dia tidak kuasai atau tidak di bawah kontrol manusia, yang dia tidak punya pilihan, nah, ini adalah ketetapan atau qada, keputusan dari Allah, qada dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Nah, apakah itu nanti akan baik atau buruk menurut pendapat manusia? Sekali lagi itu menurut persepsi atau pendapat manusia. Karena sebenarnya hakikat baik dan buruk itu, ya, ketika Allah sudah menetapkan, Allah yang tahu. Ya. Contoh, ketika misalnya kejadian kecelakaan. Ya, kecelakaan itu di luar kontrol manusia. Misalnya kita udah nyiapin kendaraannya dengan sangat baik, ya, mesinnya bagus, remnya bagus, bannya nggak gundul dan seterusnya. Kita jalannya hati-hati dan ternyata masih tabrakan juga atau kecelakaan, karena itu adalah qada, keputusan Allah. Nah, setelah kecelakaan itu menjadi baik atau buruk, ya, sebenarnya hakikatnya yang tahu adalah Allah. Cuman manusia biasanya kemudian, wah, mungkin ini, nah, peringatan. Atau ada juga orang yang kemudian akhirnya jadi mencela, ya, dia seakan-akan kemudian kenapa Allah menyalahkan, nah, menjadi tidak baik. Nah, jadi kejadian yang kemudian menimpa manusia, ya, itu boleh jadi kemudian baik atau buruk menurut manusia, ya, boleh jadi baik atau buruk menurut manusia, padahal hakikatnya Allah yang tahu. Nah, kalau kita dari tadi, dari kejadian kecelakaan tadi, sebenarnya itu sesuatu yang kemudian menimpa manusia, ya, dan tidak punya pilihan, misalnya itu karena ketetapan Allah. Nah, boleh jadi kemudian Allah memberikan ujian atau peringatan kepada kita lewat kejadian tersebut. Nah, kalau kita mengambil hikmahnya, kita akan dapat banyak kebaikan kan, misalnya, oh ternyata begini, kita bisa merasakan sakit, ya, dan seterusnya. Kita kemudian banyak hal yang kemudian nanti jadi hikmah kalau kita berangkat kemudian mencari hikmah dari kejadian yang kemudian menimpa. Tapi kalau misalnya kita berpikiran negatif, kemudian justru banyak sumpah serapah yang kemudian justru jadi dosa.
tidak bersyukur misalnya, atau tidak justru mencela misalnya. Oh, kejadian kecelakaan itu jadi mencela orang lain, mencela diri sendiri, bahkan mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang keliru. Nah, kembali lagi, maka yang pertama kita wajib mengimani qada atau keputusan Allah itu, baik dan buruknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa dong kalau kita misalnya dapat musibah atau dapat misalnya kecelakaan atau penyakit, misalnya sakit, maka kita sabar, menerima bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya sekarang pandemi nih, kita nggak tahu ya. Pandemi itu sebuah penyakit kan misalnya ya. Wabah, penyakit, ya itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kemudian jadi baik atau jadi buruk tergantung kemudian persepsi kita. Nah, kalau kita banyak mengambil hikmahnya, maka akan banyak kebaikan-kebaikan yang kemudian kita bisa dapatkan hikmahnya dari pandemi ini. Kalau misalnya kita berpikiran buruk selalu, ya akhirnya kan banyak hal yang akhirnya kita suudzon, kemudian sumpah serapah misalnya ya, mencela, semuanya dicela sampai kemudian naudzubillah mencela Allah Subhanahu wa taala kenapa menurunkan pandemi. Nah, padahal kalau kita mengambil banyak hikmahnya ya, pelajaran-pelajaran yang terjadi pada saat pandemi itu ya banyak begitu. Kita lebih dekat dengan keluarga kita karena lebih banyak di rumah, berinteraksi dengan orang tua, berinteraksi dengan adik kakak dan seterusnya, makin dekat dengan mereka, makin banyak kegiatan di rumah yang bisa kita bantu ya, kegiatan orang tua dan banyak hal. Tapi kalau kita kemudian berpikiran buruk ya, akhirnya kan jadi menyalahkan banyak orang begitu, menyalahkan, bahkan kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik lagi, sesuatu yang di luar kekuasaan kita atau di luar kontrol kita itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib mengimani. Dan sikap kita sabar. Ya. Kalau kita dapat ujian ya kita sabar kan. Nah, itu konteks tingkatan yang pertama. Oke, lanjut. Sikap yang kedua apa? Wajib pula bagi seorang muslim mengimani qadar Allah, baik yang berpotensi menghasilkan kebaikan atau keburukan. Maka pergunakanlah potensi itu untuk beramal baik dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak sekalian. Jadi kita ini sebenarnya perbedaan dari qada itu keputusan Allah yang kemudian di luar kontrol manusia. Tadi misalnya dilahirkan, kematian, misalnya kita mati dengan usia berapa, itu qada ya, keputusan Allah. Allah memutuskan misalnya usia usia kita misalnya ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60 dan seterusnya, itu adalah keputusan Allah, qada Allah ya. Nah, kalau qadar itu sesuatu yang kemudian dia ada di dua area ini ya, apakah itu ada di bawah kontrol manusia ataukah yang tidak di bawah kontrol manusia. Nah, jadi semuanya itu ada dalam qadarnya Allah, ketetapan Allah. Allah sudah menetapkan. Seringkali kemudian kita mendapati misalnya ada ayat yang mengatakan bahwa rizki jodoh kita sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Nah, itu yang dinamakan dengan qadar. Ya. Itu yang dinamakan dengan qadar. Allah sudah menetapkan. Nah, persoalannya kalau sudah ditetapkan, apakah kita berusaha untuk meraih banyak pahala? Nah, kan kadang-kadang orang keliru memahami ketika sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, amun geus ditentukeun mah kunaon tuh orang ibadah. Itu keliru, ya. Kenapa? Karena satu, kita tidak bisa mengetahui apa yang kemudian Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Ya, berapa rezeki kita, siapa jodoh kita, apakah kita menghuni nanti akan kemudian masuk surga atau neraka, kita nggak tahu. Di Lauhul Mahfuz kita nggak tahu. Jadi tugas kita adalah beramal soleh.
tidak kemudian mencari tahu apa yang Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Artinya itu adalah ilmu Allah, ya, pengetahuan Allah. Semua akan terjadi dan ketetapan Allah, iradah Allah, Allah yang berkehendak untuk menentukan gitu. Nah, persoalan kita adalah perbuatan kita atau amal kita. Nah, amal kita, maka ya potensi yang Allah berikan. Nah, setiap makhluk itu Allah berikan khasiat atau karakteristik khasiat-khasiat atau karakteristik atau sifat-sifat pada setiap benda. Misalnya Allah menetapkan api itu diciptakan bisa membakar, sementara kayu itu terbakar. Nah, dari khasiat itu kemudian manusia bisa memanfaatkan potensi api itu untuk kemudian apakah dalam beramal soleh, ya, beramal kebaikan atau keburukan. Kalau orang kemudian memanfaatkan api itu untuk kemudian masak, ya, bermanfaat, kemudian menjadi hal-hal yang bisa menghasilkan kebaikan, itu jadi pahala. Tapi kalau kita menggunakan api itu untuk membakar rumah orang misalnya, atau membakar orang dan seterusnya, itu jadi keburukan, jadi dosa. Contoh yang lain misalnya pisau itu sifatnya tajam, ya. Allah memberikan sifat pada besi itu keras, kemudian ketika diasah itu jadi tajam, ya. Nah, dari potensi tajam itu dikembalikan kepada manusia. Kalau kemudian manusia itu menggunakan potensi tajam itu untuk kebaikan, untuk misalnya motong-motong sayuran untuk masak misalnya, atau digunakan untuk menyembelih hewan kurban atau hewan, ya, untuk kemudian nanti dagingnya bermanfaat untuk dan seterusnya, itu kan menjadi kebaikan dan jadi amal soleh. Tapi kalau misalnya tajamnya pisau itu digunakan untuk membunuh orang, nah itu jadi dosa, kan begitu. Nah, maka pergunakan potensi yang Allah berikan itu untuk beramal soleh dan menjauhi larangan yang Allah sudah haramkan bagi kita, tidak boleh. Nah, begitu, ya. Nah, maka kita wajib mengimani qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hikmah yang kemudian bisa kita dapatkan dari beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama, menenangkan jiwa, ya. Jadi kita sudah paham bahwa ada ketetapan Allah, ada keputusan Allah yang kemudian itu Allah tetapkan dan putuskan, sehingga kemudian kita nggak khawatir, ya. Kadang-kadang kemudian kita khawatir tentang jodoh, padahal belum waktunya. Kalian usia-usia remaja belum waktunya, belum waktunya untuk kemudian berfokus pada hal yang demikian, karena Allah sudah menetapkan misalnya, ya. Sehingga nggak perlu khawatir ketika misalnya saya nggak nyari jodoh dari jadi usia segini, kemudian nanti apakah dapat jodoh? Ya, tetap dapat jodoh, ya, karena itu ya keputusan Allah. Cuma nanti kita ada di mana, ada aktivitas yang kemudian berkaitan dengan area yang kita punya pilihan, misalnya kriteria yang kita inginkan, misalnya kan itu area yang kita pilih, area yang kita punya pilihan, ya, mau cantik, mau kayak gimana dan seterusnya kan, atau mau ganteng dan seterusnya, itu area yang pilihan. Nah, berjodoh dengan yang kita inginkan atau tidak, itu namanya qada, keputusan Allah. Ya, yang penting kita memahami bahwa Allah sudah menjamin rezeki seseorang, ya, jodoh seseorang, ya, sehingga kemudian kita nggak perlu khawatir, ya. Nah, yang perlu khawatir adalah amal kita. Amal kita udah banyak atau belum? Nah, itu yang perlu kita khawatirkan, ya. Sesuatu yang sudah Allah tetapkan, Allah jamin, itu kita nggak perlu khawatir, ya. Seringkali permasalahan manusia itu dua hal itu, rizki, ya, bisa makan atau tidak nantinya, kemudian jodoh, ya, berjodoh atau tidak, menikah atau tidak, gitu. Nah, padahal dua hal itu sudah Allah jamin,
sehingga manusia nggak perlu khawatir dengan dua hal itu. Yang penting ikhtiar, begitu, berusaha. Nah, yang kedua hikmahnya adalah senantiasa bersikap sabar dan syukur. Sehingga apa? Ketika ada ujian kita bersabar, dan ketika dapat berkah, dapat rizki, maka kita bersyukur atas Allah, atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya mengasah kita untuk bersabar dan bersyukur. Kalau kita mendapatkan ujian itu sebenarnya kita nggak usah marah, kita nggak usah kecewa, karena itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala, menguji kesabaran kita. Maka sabar aja gitu, ya. Ya, wasta'inu bisabri wasolah. Kalau kita kemudian dapat kesulitan, dapat ujian, wasta'inu bisabri wasolah. Ya, obatnya adalah dengan sabar dan sholat. Jangan lupa ibadah, begitu. Nah, kemudian bersyukur. Kita dilatih untuk bersyukur. Bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan. Jangan lupa bersyukur nih. Kejadian misalnya yang terbaru, pesawat Sriwijaya Air ya, hilang kendali, hilang kontak, kemudian ternyata katanya meledak dan seterusnya, dan 50-an atau 70-an korban jiwanya. Sebenarnya kita harus bersyukur dari kejadian begitu. Maksudnya kita berbelasungkawa, dan bagi kita pribadi wajib bersyukur yang senantiasa. Kadang-kadang kita lupa kalau kita setelah keluar dari rumah kemudian bisa selamat kembali ke rumah itu, kadang-kadang kita lupa bersyukur. Alhamdulillah bisa kembali ke rumah. Ya, kalau kita lihat kejadian Sriwijaya Air itu, ya mengingatkan kita bahwa apa yang kemudian Allah berikan sekecil apapun bagi diri kita itu wajib kita syukuri gitu. Nah, oke, yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis. Nah, artinya apa? Artinya kita harus optimis, ya. Apa yang kemudian kita rencanakan ya dalam kehidupan kita, insya Allah berhasil, ya. Insya Allah berhasil, karena kalau kita memahami ada area yang kemudian kita bisa memilih, artinya misalnya kita ingin kelak misalnya 10 atau 5 sampai 10 tahun ke depan itu kita jadi berprofesi sebagai apa misalnya. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi TNI, ada yang ingin jadi pengusaha yang sukses misalnya, ada yang ingin jadi guru misalnya, dan seterusnya. Itu pilihan kita. Nah, dari sekarang kemudian kita membangun tangga untuk menuju kesuksesan, atau tangga untuk sesuatu yang kita inginkan. Nah, kita harus optimis, ya, karena Allah tidak menzolimi hambanya menjadi hamba yang terpuruk, enggak, atau terzolimi, enggak, ya. Allah menguji seseorang itu sesuai dengan kadarnya, ya. Ketika Allah memberikan ujian ke kita, berarti sebenarnya kita bisa menjalani ujian itu, ya. Tinggal wasta'inu bisabri wasolah, kita sabar, kemudian kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak berhenti berdoa kepada Allah dan seterusnya, ya. Dan yang terakhir, menjauhkan diri kita dari sifat sombong, ya, dengan mengetahui bahwa ketetapan Allah itu adalah maha kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kemudian kita sombongkan, ya. Allah menetapkan, Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, ya, menetapkan sesuatu yang kemudian sangat luar biasa. Dari sekian banyak, ya, yang kemudian kita dapatkan, ya, yang lebih banyak kita syukuri itu sesuatu yang kemudian kita minta atau yang kita tidak minta. Berarti sesuatu yang kemudian kita dapatkan itu sesuatu yang kemudian kebanyakan adalah sesuatu yang tidak kita minta, ya. Nikmat bernafas, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat mencium aroma yang makanan-makanan yang enak, merasakan lidah kita makanan-makanan yang enak dan seterusnya. Seringkali kita nggak bersyukur atas pemberian Allah itu, ya. Kalau dapat uang, alhamdulillah, ya.
sedikit begitu. Nah, dengan beriman kepada qada dan qadar ini kita dilatih untuk tidak sombong, karena apa yang kemudian ada pada diri kita itu banyak pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, banyak pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nggak wajib sombong. Allah yang punya bumi ini, Allah yang punya dunia ini, ya, maka harusnya kemudian kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, taat atas perintahnya dan menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dalam kehidupan manusia itu, ya, manusia itu hamba Allah, hamba Allah yang kemudian harusnya taat kepada setiap apa yang kemudian Allah perintahkan, kan gitu harusnya. Nah, agar kita terhindar dari sifat sombong itu sebenarnya kita menaati setiap apa yang kemudian Allah perintahkan kepada kita, ya. Justru kan orang yang sombong itu orang yang membangkang, orang yang tidak mau taat. Nah, itu sifat sombong, ya. Padahal ketetapan Allah, ya, qadarnya Allah itu pasti bagi kita, ya. Alhamdulillah, itu saja materi pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Apa yang Bapak sampaikan, kalau ada pertanyaan silahkan kalian sampaikan di kolom komentar saja, ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan, ya, berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar. Untuk tugasnya nanti akan di-share di grup WA-nya masing-masing. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa akhir majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.